di host yang Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah. Ya, hari ini kita mau berbagi sebagian tugas dari trainer profesional dari Coach Surya. Untuk ininya kelihatan nggak slide-nya? Atau ketutup gitu ya? Kelihatan ya? Ya. Ya ini sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Maulana Malik. Hari ini kita akan membawakan tentang business owner mentality. Sering kita mendengar kalau orang itu sukses dan bisnis itu kita bilang mentalnya kuat gitu ya. Seperti itu yang ini kita mau membahas faktor-faktor apa aja yang bisa menguatkan mental seorang business owner. Nah, biasanya seseorang itu memiliki alasan kenapa dia jadi kuat. Salah satunya ini ya, big why-nya itu misalkan kita seperti Khairul Tanjung, itu beliau itu berbisnis karena ingin membahagiakan orang tuanya. Ketika dia sekolah kedokteran itu, orang tuanya sampai menjual kain yang berharga lah untuk ini kan, untuk biaya kuliah dia pengen membalikan, atau seperti sepatu Dahlan Iskan katanya kan dari bawah juga pengen memperbaiki ekonomi. Nah, seperti itulah kalau kita misalkan big why kita ingin memiliki perusahaan yang umurnya tuh bertahan lebih dari 100 tahun dan terus bertumbuh. Nah, tujuan dari learning session kita hari ini adalah kita lihat dulu masalahnya adalah ini menurut SBA Small Business Association, mereka melakukan penelitian. Jadi 30% bisnis baru itu gagal di tahun kedua. Sedangkan di tahun kelimanya nanti akan gagal lagi 50%-an. Terus sekitar tahun ke-10, 66% gagal. Hanya tersisa 25% yang berhasil ketika umur 15 tahun. Nah, kebetulan kami Greenery juga sudah melewati fase itu, yaitu sudah 15 tahun Greenery berdiri. Memang di tahun pertama itu Greenery melihat sendiri itu teman-teman yang seangkatan itu pada sudah hilang gitu ya, beberapa. Terus pas 5 tahun juga ada yang beberapa terseleksi juga. Terus yang setelah 10 tahun hampir saja kami juga terseleksi, hampir saja kami juga mungkin nggak ada lagi, tapi alhamdulillah bisa bangkit. Dan ini sebentar lagi, dan sekarang di tahun ke-15, kalau bisa 2002, tepatnya bulan Februari kemarin. Berarti sudah 15 tahun dan kami alhamdulillah bisa bertahan. Biasanya penyebab teman-teman itu hilang itu adalah ini tidak adanya perencanaan. Terus pemasarannya lemah. Kalau nggak ada pemasaran kan otomatis ini pemasukan nggak ada. Terus manajemennya buruk. Walaupun pemasarannya bagus, tapi manajemen buruk kan orang kecewa, nanti tidak kembali lagi. Pegawai tak terkendali. Biasanya kalau UMKM atau yang baru-baru itu keluar masuk ya karena belum teratur. Terus terlalu cepat menarik uang. Jadi belum bisa memisahkan uang ini uang pribadi sama uang perusahaan. Ambil-ambil terus ya. Terus solusinya apa? Solusinya salah satunya adalah menguatkan mental pelaku usaha dengan pelatihan dan pertemuan dengan pengusaha lain yang memiliki mental yang kuat, sehingga dapat memiliki vibrasi mental yang bertumbuh. Ya, seperti itu. Jadi mental itu bisa kita dengan pelatihan, bisa juga kita dengan bergaul dengan orang yang mentalnya kuat. Kita jadi ikutan kuat juga seperti itu ya. Ya, lanjut. Ini suara saya terdengar ya? Terdengar. Oh ya, siap. Nah, ini nama saya, yang bagi teman-teman yang belum kenal, yaitu saya Maulana Malik Hasibuan, lahir di Palangkaraya
tahun 1985, jadi sudah 37 tahunan ya. Terus Master G-Coach dan Alumni Pilihan Hamas. Master G-Coach itu maksudnya gini, orang yang pernah ikut pelatihannya Coach Fahmi. Kalau G-Coach itu sudah ikut pelatihan untuk membuat final project bisnis. Kalau misalkan Master G-Coach, dia ikut GLC, yaitu membuat final project kehidupan kita sampai 70 tahun ke depan, seperti itu. Jadi bedanya kalau G-Coach itu dia ke arah bisnis, kalau Master G-Coach sudah ke arah penataan karir kehidupan. Nah, kalau Alumni Pilihan Hamas itu adalah digital marketing. Pengalaman kerja di korporasi, terus di perbankan, organisasi di beberapa organisasi kampus. Terus ini pelatihan-pelatihan diikutin. Nah, ini kita melihat yang tadi di kuai kita tadi ya. Jumlah usaha misalkan ada 1000. Itu sisa 300 saja di tahun pertama pada rontok. Jadi kalau kita mau ngelihat itu ini di akhir tahun atau di awal tahun, itu biasanya ruko-rukonya itu berubah sudah spanduknya. Itu kan ini berarti nggak bertahan gitu. Terus di tahun kelima, nah ini teman-teman yang sudah bertahan di tahun pertama itu jangan merasa aman juga, jadi harus terus belajar, karena di tahun kelima itu nanti ada godaan untuk ini, karena kalau di tahun pertama itu kan godaannya untuk bertahan aja, tapi kalau di tahun kelima itu kita penggunaan uang kan seperti kami dulu hampir bangkrut ya. Di tahun kelima itu adalah buka cabang banyak, manajemen cash flow belum bagus, jadi belum tersistem, tapi menahan nafsu berkembangnya waktu itu dengan kekuatan untuk belajar tidak seimbang. Terus di tahun ke-10 itu biasanya terjadi fraud atau kontrol kita kurang, itu bisa terjadi. Kami hampir bangkrut lagi kemarin di tahun ke-10 itu 2017 ya. Ya, jadi memang seperti itu, memang penelitian ini kita rasakan, dan ini lagi kita di tahun ke-15, alhamdulillah bisa bertahan, dan ada beberapa teman yang juga sekarang sudah nggak ada di tahun ke-15. Nah, bagaimana kalau kita bermimpi untuk bisa sampai 100 tahun? 100 tahun itu dalam artian berarti kita sudah meninggal, tapi usaha kita tetap jalan. Ya, tentunya kita regenerasi kan, kita menyiapkan pewaris kita. Kalau sebuah kerajaan itu pangerannya harus disiapkan seperti itu. Sistem kondisi di lapangan itu yang bertahan itu memiliki mental berbeda, teruji dan tangguh. Kan situasi kondisi kan tidak sama. Ada krisis, ada pandemi, ada pergolakan politik. Nah, seperti kita yang ini Ukraina dengan Rusia seperti itu kan. Itu kalau misalkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan akan berdampak juga sama ekonomi. Nah, sisanya kemana? Dari pengamatan kami itu teman-teman yang seangkatan itu ada yang kembali lagi menjadi karyawan, ada juga yang mengulang usaha bidang lain yang jauh banget dari bidang pertama di ini, atau menjadi pekerja mandiri atau freelance gitu. Ya tetap produktif, cuma itu beratnya wirausaha seperti itu, maka kita harus membekali dengan mental yang kuat. Kita termasuk yang bertahan sampai ke berapa tahun itu. Terus kita ini kan terus ini nah ini kita bicara tentang mental, itu pasti ada faktor penguat mental. Kalau di dalam business owner itu ini berdasarkan ilmu GBC, yaitu ada 3 titik ya, ada 3 titik yang membuat kekuatan mental kita akan bertambah. Salah satunya itu adalah kendali owner, sistem kontrol di perusahaan, dan disiplin eksekusi. Nah, itu mental itu kita bisa bangun, yaitu dengan menyusun kendali sistem tadi, terus membangun kekuatan, sama mempunyai kedisiplinan. Jadi kalau mental itu nanti akan membuat kita itu seperti memacu kuda ya. Kuda kita itu jokinya itu yaitu kendali owner tadi, jokinya kita.
Terus kalau sistem kontrol tadi itu yaitu kuda atau mobil ya atau motor. Terus disiplin eksekusi itu kita punya tujuannya kemana, jadi punya arah. Itulah akan jadi kekuatan mental kita. Terus mental itu seperti itu. Nah ini, kalau sistem kendali dalam usaha itu kita ibaratkan kalau mobil atau kuda tadi itu adalah ininya, ada bannya, ada lampunya, ada bodinya, ada AC-nya di situ kan. Intinya komponen-komponen yang berhubungan dengan kontrol di dalam sistem perusahaan kita. Nah, itu akan menguatkan mental kita juga kalau kita bisa misalkan kalau kami di perbankan dulu tuh ya, kalau selisih teller itu selisih ketahuan, jadi otomatis kan ini apa bisa terkendali ya, atau dikasih hasil Alfamart Indomaret itu kan kalau selisih itu harus bertanggung jawab ini apa kasirnya, itu otomatis menguatkan mental juga. Contohnya ini yang ada 5 komponennya tadi yang sistem kendali itu yaitu pencatatan keuangan. Nah, itu kalau UMKM itu harus bisa sudah memisahkan antara pendapatan pribadi uang pribadi sama uang perusahaan. Terus kegiatan sehari-hari operasional itu harus sudah jelas. Jadi setelah buka toko itu apa yang dilakukan, CS apa yang dilakukan, finishing apa yang dilakukan, terus bagian gudang apa yang dilakukan itu jelas gitu. Jadi nggak bertanya, itu salah satu kontrolnya. Terus stok dan aset diketahui. Jadi kalau kita jualan misalkan sama bisnis owner tahu stoknya, dia mentalnya juga ini pengaruh juga sama mentalnya. Contohnya kalau dia tahu stoknya lagi tipis, dia waktu jawab-jawab ini kan juga ini kurang yakin juga. Tapi kalau stoknya banyak, terus cukup juga kan, asetnya cukup. Seperti kami Greenery, kalau sekarang untuk menerima orderan 500 juta satu bulan, itu berani karena ada stok, ada aset gitu. Nah gitu, jadi mental itu ternyata dipengaruhi juga sama backupnya, backing. Sama kayak kalau ada orang kan yang punya keluarga anggota kan, itu mentalnya kan meningkat gitu, backupnya meningkat gitu. Atau kalau misalnya kita anak pejabat gitu kan, kita jadi mental kita juga meningkat. Itu juga di dalam bisnis itu seperti itu. Kalau kita tahu tentang pencatatan keuangan, terus tahu tentang operasional sehari-hari, terus tahu stok dan aset kita, otomatis mental kita bertambah kuat. Dan ketika mental kita kuat itu, kita untuk mengambil orderan yang besar itu berani gitu. Berani, akhirnya dengan kita berani ngambil orderan besar, kita bisa bertumbuh, mengatur SDM. Nah, alhamdulillah sekarang kan kita dibantu oleh adik-adik magang itu sampai 17 ya. Nah, terima kasih ya Bu Luhur, ada tadi saya lihat Bu Luhur ya, salah satu guru SMK yang mensupport Greenery, lalu memberikan anak-anak magang yang terbaik untuk Greenery, yang rajin-rajin. Terus melakukan marketing dan promosi. Sistem marketingnya memang harus terukur. Seperti itu. Jadi kita bisa kuat mental, ada sesuatu di belakang kita. Salah satunya kita memiliki sistem kendali di dalam bisnis kita, itu menguatkan mental. Nah, bagaimana kalau dengan ini sistem kendali dalam usaha? Ini kalau dalam GBS itu namanya kuasa owner. Tapi kuasa owner itu kekuatan owner ya. Ini kami rasakan di tahun 2017 itu, di 10 tahun kami berwirausaha, bisnis sudah kita baguskan sistemnya, tapi kalau kita sendiri nggak kuat untuk mengendalikannya, itu juga berbahaya juga. Seperti kita nunggang kuda atau naik mobil ya, mobilnya sudah bagus nih, tapi ternyata nggak ada bensinnya, yang nggak jalan kan. Atau kitanya nggak kuat nunggang kudanya, kita kepental gitu. Nah, itu yang kami alamin, hampir kepental. Jadi kekuatan pertama seorang bisnis owner itu adalah uang. Dia harus punya uang. Jadi tidak boleh bisnis owner itu ketahuan dia nggak punya uang sama timnya, karena itu akan membuat ini lemah. Nah, jadi uang itu kita harus ada, dan makanya kalau di dalam alumni Piran Hamas itu wajib 1 bulan itu nabung berapa gram emas gitu kan, karena uang itu salah satu kendali kita kuat di bisnis kita karena kita punya uang. Terus draft legal,
Legal ini ibaratnya kayak setirnya. Jadi kita melakukan perjanjian-perjanjian sama tim kita. Itu dengan mitra kita. Legal itu adalah ininya, pengendalinya. Dengan mitra kita kan ada dengan anak magang kalau bikin tadi kan ada juga itu kami setiap awal kali masuk yang pertama ditandatangan adalah perjanjian itu karena disitulah kekuatan bisnis owner salah satunya. Kalau dengan tim kan berarti perjanjian kerja. Terus kualitas ini juga mempengaruhi kekuatan bisnis owner juga ya. Jadi mempengaruhi ya, karena seperti misalkan kami mencetak buku ya. Kalau misalkan teman-teman tim itu merasa kualitasnya sudah seadanya aja itu cukup. Tapi kalau kita misalkan tidak, kualitas kita sebenarnya seperti ini, maka disitulah kekuatan kita dan itu akan mempengaruhi mental kita juga ketika kita jual ke sebuah korporasi atau perusahaan itu atau pemerintahan, kita bisa menjamin kualitas. Akhirnya kita jadi percaya diri seperti itu kan, penglihatan lah gitu. Jadi kita komitmen terhadap kualitas. Terus partner ini salah satu juga kemarin ada teman dari KPMI Cash itu kan, kawan di Palangkaraya itu, pas beliau itu kena sakit COVID sekitar 14 hari ya, beliau punya sekitar 16 project. Itu, halo?